lebih dari, yes, hanya kemurahan Tuhan. Ini semua hanya titipan dari Tuhan. Hargai setiap waktu yang Tuhan berikan. Amin Tuhan. Biar kami mau menyembah Engkau Tuhan. Lebih dari hidup, lebih dari hidup. Thank you Jesus. Biar lidah kami memuji Engkau Tuhan. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Lebih dari nikmati Tuhan. Sampai detik ini banyak kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya dan saudara. Terlalu banyak Tuhan. Biar kami boleh menghargai Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Amin. Lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kami memuji-Mu Tuhan. Sebab kami merasakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, yes, amin.
hidup kami. Kau hadir Yesus. Lebih daripada hidup kami Tuhan. Haleluya. Memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kami memuji Engkau Tuhan. Serindu yang pria saja angkat pujian ini. Amin. Yes Tuhan, Kau menguasai hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Lidah kami memuji Engkau Tuhan. Yang wanita dengan kesungguhan hatimu dan imanmu, angkat pujian ini. Kemurahan-Mu Tuhan. Ada ucapan syukur yang keluar dari hidup kami. Ada ucapan syukur yang meluap-luap dalam hidup kami Tuhan. Amin, amin Tuhan. Memuji-Mu. Dengan tepukan tangan dan boleh bangkit berdiri. Mari angkat pujian ini. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, yes, amin. Lebih dari hidup.
memujimu, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari maka jiwa kami Tuhan, maka lidah memuji-mujimu Tuhan. Dari semuanya Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Saat ini kami masih diberikan kesehatan yang baik Bapa. Amin. Dapat menjalani hidup dengan baik Tuhan, bekerja dengan baik Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, karena itu semua adalah karena kemurahan-Mu Bapa. Makanya kami dapat mendeklarasikan pada malam hari ini Bapa, kemurahan-Mu itu adalah karena kami bisa hidup Tuhan. Kami dapat bersekutu, berjemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Apakah hidup kami ini Bapa, mungkin yang kami sayangi, mungkin yang kami tidak mau berkorban Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan kepada kami semuanya Bapa. Anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami Bapa, sehingga kami diajarkan kepada kami semuanya Tuhan, agar kami dapat menikmati semuanya itu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, menjadi terang dan garam bagi dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam yang begitu luar biasa Tuhan Yesus. Tidak pernah berhenti dalam setiap roh kami, dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus, menyembah Engkau Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan, menyembah Engkau. Sembah Engkau Bapa, Roh Kudus, Kau menjamah Bapa, Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, curahkan Bapa.
mempunyai peruntukan terbaik bagimu Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Kau melihat setiap hati Tuhan Yesus. Mungkin pada malam hari ini ada yang datang terbeban berat Bapak. Mempunyai satu pergumulan Tuhan. Mempunyai satu persoalan yang tidak kunjung selesai Tuhan. Mereka mencari kesana kesini Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat-Mu. Bahwa Engkau ada dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau begitu dekat Tuhan Yesus. Dunia ini yang membuat kami menjadi jauh kepada Engkau Tuhan. Penggoda-penggoda tersebut Tuhan Yesus yang membuat kami menjadi jauh daripada Engkau Tuhan. Kami tahu Bapa, anugerah yang Kau berikan lebih daripada hidup kami Tuhan. Anugerah daripada Roh Kudus Kau berikan pada kami Tuhan. Keselamatan Kau berikan pada kami semuanya Bapa. Merupakan satu esensi daripada kami Bapa berada di dalam kekuasaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk malam yang begitu luar biasa ini. Kau memberkati setiap kami semua tempat ini Tuhan. Biar firman ini berkuasa pada setiap hidup kami Bapa. Setiap roh kami Bapa. Biar perkataan-perkataan ini Tuhan Yesus dapat membangkitkan kami Bapa. Memulihkan semua Bapa yang letih lesu Tuhan. Yang kecewa pun Kau balutkan semuanya Bapa. Kembalikan kami semuanya Bapa. Seperti yang Kau inginkan kami menjadi Bapa, hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Tadi kita bincang-bincang sebelum memulai di depan saudara. Banyak orang, termasuk juga mungkin di antara kita, mengalami kelelahan. Mengalami rasa jenuh dalam hidup ini. Kita tahu hidup ini semakin tidak mudah. Pergumulan di mana-mana terjadi. Termasuk di dalam pekerjaan kita, di dalam kesehatan kita, di dalam pekerjaan kita semuanya saudara. Dikatakan tadi teman-teman bahwa 20 tahun lalu kalau kita pergi misi itu apinya sangat luar biasa, bergelora. Sekarang orang semakin surut. Kenapa saudara? Mungkin karena biaya semakin tinggi untuk pergi misi itu. Mungkin semuanya kesibukan kita yang tidak bisa memberikan kita waktu untuk kita pergi. Belenggu-belenggu yang demikian, kok yang demikian itu yang membuat kita semakin melemah. Belum lagi rasa kecewa pada waktu kita mungkin di dalam hidup kita ini. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam gereja kita saudara. Saya teringat dengan Rasul Paulus Tuhan Yesus. Dia selalu mengatakan, aku berlari. Situ saudara. Jadi kita semuanya adalah orang-orang yang Tuhan mau, gereja ini mau. Kita berlari terus. Terkadang kita terengah-engah, capek seperti itu. Tapi kita punya progres seperti itu. Jangan kita stagnasi begitu capek kita duduk saudara. Berada di zona nyaman lagi begitu. Itu berarti kita adalah orang-orang yang tidak mencapai progres. Kita lihat bahwa Yesus sendiri saudara. Dia tahu bahwa hidupnya tidak lama dalam dunia ini, hanya 33 tahun saudara. Dia kejar semuanya itu. Setiap hari dia mengajar, dia membuat mukjizat semua saudara. Dia tahu waktunya sangat sempit. Apakah kita menyadari itu semua saudara? Dalam hidup kita ini. Saya sendiri menyadari begitu banyak hidup ini saudara. Saya kemarin pulang
Ternyata saya sudah menjadi grandpa, saudara. Padahal saya masih ingat, saya masih SMA. Masih main-main sama teman-teman, saudara. Tapi itu haduh, saudara. Saya ingin seperti Paulus, saya berlari hari-hari demi hari, jam demi jam seperti itu, saudara. Mungkin sekali-kali saya mengalami kekecewaan, it's okay. Tapi saya tidak mau berhenti seperti itu, saudara. Saya banyak kali mengatakan bahwa di khotbah saya mengingatkan pada diri saya sendiri. Kamu adalah, you are the generator. Kamu adalah generator. Untuk membangkitkan dimanapun kau berada. Dalam rumahmu, dalam komunitasmu, di dalam gerejamu seperti itu. Kamu adalah termostat, kamu bukan termometer. Termometer itu hanya mengukur keadaan ruangan. Oh, ini cuma 28 derajat, 22 derajat. Tapi tidak membangkitkan, saudara. Termostat itu begitu kita set 22, 25 dia naik seperti itu, dia turun kembali menjadi 22. Apalagi saudara saya katakan, kemarin saya katakan bahwa kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kalau garam sudah menjadi tawar, apa artinya semua diinjak orang? Semua, saudara. Apakah itu berlaku untuk diri saya? Saya selalu merenungkan itu, saudara. Yes, your life is very short. It's very limited. Jadi, apa yang kita bisa lakukan dalam dunia ini, kita lakukan, saudara. Nah, bukan kebetulan tadi kita bicara-bicara. Saya melihat kehidupan Paulus, saudara, ya, merenungkan firman itu. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 18. Itu aja yang kita lihat malam hari ini, saudara. Saya membawakan tema dikatakan pelayanan yang tidak pernah padam. Pelayanan yang tidak pernah padam. Jangan sekali-sekali padam. Karena sekali padam untuk membangkitkan kembali itu butuh waktu yang lama seperti itu, saudara. Jadi kalau kita sudah panas, terus panas. Walaupun terkadang mungkin banyak begitu gangguan, tapi it's okay, saudara. Jadi dikatakan bahwa kita semua malam hari ini termasuk saya, Tuhan taruh kepada saya, saudara. Biarlah gereja ini, biarlah jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan di seluruh dimanapun itu gereja best ini, saudara. Ataupun semua orang percaya kepada Kristus itu. Jangan pernah padam. Karena waktumu hanya sedikit seperti itu. Jangan pernah padam demikian itu. Kenapa, saudara, kita akan melihat beberapa hal dari yang dikutip dalam firman ini. 2 Korintus 4 ayat 1-18, saudara. Paling enggak dikatakan beberapa hal, saudara. Dikatakan di situ pelayanan itu merupakan satu anugerah. Anugerah. Jadi itu that's only by grace you can do your ministry. It's only by grace. Saudara bisa bayangin ya sih, saudara. Siapakah saya ini, saudara? Bisa berdiri membawakan firman Tuhan. Berbicara di depan orang demikian seperti itu. Siapa aku ini, Tuhan? It's only by grace I can preach the gospel. Hanya begitu, saudara. Juga mungkin dikatakan situ Paulus, dia itu melayani dengan tulus. Walaupun di penjara, dia tetap sukacita, dia tetap menyanyi, dia tetap menulis seperti itu. Dikatakan demikian. Kalau kita bagaimana, saudara? Mungkin kita di dalam penjara kesibukan kita. Di dalam penjara semua kesulitan kita. Kita punya visi, kita punya cita-cita belum tercapai demikian itu. Di penjara, di dekuk. Tapi kita selalu dikatakan, talk about Jesus teaching. Amin. Bicara tentang pengajaran Kristus seperti itu. Pelayanan pasti menghadapi banyak tantangan, saudara. Tantangan begitu banyak. Tapi saya percaya Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Amin. Saudara datang ke sini juga mengalami satu tantangan. Saya mengikuti tempat ini dari minggu lalu. Mulai hari Kamis malam, minggu lalu, saudara. Tapi sebelumnya saya lihat melalui kamera, melalui Zoom demikian seperti itu. Rasanya saya tidak pernah bosan ke tempat ini, saudara. Walaupun jauh itu. Kenapa saya tidak pernah bosan, saudara, seperti itu? Karena saya tahu bahwa I'm the generator. I'm the thermostat. I'm the salt and the light of the world. Itu, saudara. Jadi saya memacu diri saya sendiri demikian itu. Apa sih dari situ sampai di sini jauh seperti apa sih? Bukan saya berlari kok. Mobil saya yang berlari.
Memang kantong saya ikut lari juga. Karena bayar bensin. Gak apa-apa. Karena kita bilang bahwa pergunakanlah mamon selagi itu masih bisa. Amin. Pelayanan itu harus punya tujuan. Untuk hidup yang akan datang. Jadi what you doing now, apa yang kau lakukan sekarang seperti itu kau tahu. Mau ngapain sih kita ya? Bahwa kita melakukan semua kegiatan kita sore-sore demikian malam ini berkumpul di gereja. Untuk mendengar firman Tuhan. Ada satu purpose, saudara. Ada satu yang kita mau capai di situ. Kalau enggak saudara akan mengalami satu namanya padam. Makin kecil demikian seperti itu. Capek deh gue. Capek deh, males deh. Gak ada waktu dah. Gak bisa saudara. Kita akan lihat bahwa yang pertama saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 4. Dikatakan pelayanan itu suatu anugerah. Amin. It's only by grace you can do your ministry. Boleh dong campur bahasa Inggris dikit-dikit ya. Kita sudah go internasional kan. Kita baca ya. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 4. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Paulus mengatakan demikian. Karena itu kami tidak tawar hati. Makanya orang kalau menerima pelayanan saudara, didoakan dulu. Dibawa dalam doa dulu. Kalau saya terima pelayanan ini, konsekuensinya apa? Apa yang saya harus lakukan? Itu adalah satu dikatakan doa dulu. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh orang di hadapan Allah. Jadi saudara kalau membawakan firman Tuhan, berkhotbah itu, saudara jangan ekspektasi orang menerima saudara. Jangan saudara menganggap bahwa firman saya mesti diterima karena itu firman Tuhan. Katakan demikian. Kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi artinya apakah engkau mencerminkan Kristus pada waktu engkau berbicara itu ataukah karena atas diri sendiri saudara seperti itu. Biar orang lain yang menilai itu. Artinya adalah buah itu dinikmati oleh pendengar. Amin. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi orang sudah mendengar firman Tuhan. Rasanya tidak ngerti-ngerti saudara seperti itu ya. Itu pasti ada yang dikatakan something wrong. Ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi yang pertama adalah pelayanan itu suatu anugerah. Paulus tuh menyadari saudara seperti itu. Siapakah aku ini? Aku adalah penganiaya jemaat Tuhan. Walaupun aku pintar belajar, seorang mungkin sarjana pada waktu itu, sarjana orang yang mengetahui kitab-kitab Taurat pada saat itu saudara. Dia banyak belajar itu. Tapi dia bilang itu pelayanan itu satu anugerah seperti itu. Dia bisa diterima oleh Kristus. Dia bisa menjadi hamba Kristus demikian itu. Dia bisa memberitakan firman Tuhan. Apalagi dia bisa menuliskan pesan Kristus itu. Merupakan satu anugerah demikian saudara. Jadi kita sama-sama pada malam hari ini yang pertama saya mau katakan bahwa kalau kita mengambil pelayanan dalam setiap hidup kita, pelayanan mungkin di sini saya percaya banyak pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Ataupun yang akan menjadi pelayan Tuhan. Ataupun mungkin yang sudah letih lesuh untuk melayani Tuhan. Seperti itu saudara ya. Jadi kalau kita dikatakan melayani Tuhan jangan pernah bimbang. Jangan pernah ragu. Jangan pernah mempertanyakan seperti itu. Atau jangan pernah lebih hebat daripada orang lain. Karena itu adalah satu anugerah. Apa yang kau lakukan itu adalah di mata Tuhan nanti itu. Biar dipertimbangkan orang lain. Artinya adalah saudara. Kita diajarkan luar biasa di tempat ini. Mega project karakter Kristus. Saudara melakukan enggak? Saya juga kadang-kadang bertanya pada diri saya sendiri. Dari 28 itu berapa banyak saya bisa lakukan sih mega project itu?
Sampai saya dulu waktu mulai kita ada mega project itu saya print saudara. Mohon maaf saya taruh di WC saudara. Waktu saya mau mandi, terus saya mau ke toilet, saya lihat. Wah susah ya. Susah seperti itu. Tapi setelahnya lumayan walaupun saya tidak hafal semua, saya tarik. Saya taruh seperti itu. Jadi saudara, untuk dikatakan pelayanan itu merupakan satu anugerah saudara. Kita tahu prioritas dalam setiap hidup kita, dalam pelayanan kita ini. Saya tahu bahwa semua daripada kita ini mayoritas. Saudara. Profesional, pedagang kali seperti itu. Yang bekerja demikian itu. Gak apa-apa saudara. Jangan kecil hati. Jangan sampai bahwa semua itu yang kita lakukan bisa memadamkan kita punya namanya pelayanan yang dikatakan anugerah itu. Makanya dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama saudara. Rajin-rajin datang untuk kita menggesek sesama kita saudara seperti itu. Biar kita ini, aduh iya saya salah benar ya. Saya dikasih tahu oleh dia demikian itu ya. Saya perlu tersinggung gak? Oh gak usah lah ngapain seperti itu. Saya untuk memperbaiki diri saya sendiri. Supaya saya bisa lebih maju bersama dengan Tuhan demikian itu. Saya berlari-lari demikian capek deh dikasih tahu lagi demikian itu. Capek memang maju terus begitu. Seperti naik ke gunung demikian itu saudara. Tapi kita semakin tinggi. Tanpa kita sadari saudara. Seorang tua saudara. Dia mau berjalan kaki. Jaraknya kira-kira 5 km sampai puncak gunung. Dia katakan pada diri dia sendiri, aku tidak mungkin. Aku sudah tua. Tenagaku sudah tidak kuat lagi untuk naik 5 km ke atas gunung demikian itu. Tapi sementara dia berjalan saudara, dia menikmati di sebelah kirinya ada bunga yang begitu indah, kuning. Ada katak juga yang melompat. Ada kunang-kunang atau ada belalang segala macam seperti itu saudara. Ada orang lewat juga demikian. Angin yang berhembus sehingga dia harus berhenti. Tanpa disadari dia sampai di puncak saudara. 5 kilometer demikian itu. Kita harus demikian saudara. Bahwa kita tahu apa yang kita lakukan itu semua karena dikatakan kita menikmati hadirat Allah dalam hidup kita. Saudara kalau menyembah Tuhan saudara. Sembahlah dia yang tidak pernah kita bisa lihat dengan mata kita itu. Bagaimana saya bisa namanya setia kepada Tuhan saya yang tidak bisa saya lihat. Bagaimana saya bisa namanya setia taat kepada dia seperti itu saudara. Karena anugerah. That's only by grace you can do that. Kamu bisa melakukan semua itu. Kamu bisa memuji Tuhan, bahkan menangis di hadapan Tuhan demikian itu. Mana Tuhannya itu? Dikatakan berkorban. Korban mana? Aku tidak bisa melihat. Mungkin orang mengatakan, aku doa tidak pernah terjawab oleh Tuhan. Aku tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Begitu lama aku berdoa demikian itu. Kau tidak sadar. Firman Tuhan yang kau baca itu merupakan juga bagian daripada jawaban itu. Karena firman Tuhan itu adalah mengandung janji-janji Tuhan itu demikian saudara. Aku tidak pernah baca firman Tuhan. Mataku tidak kuat. Oh oke, demikian itu. Rajin-rajinlah mendengar khotbah. Rajin-rajinlah ikut doa pagi. Rajin-rajinlah ikut komsel demikian saudara. Banyak cara lain kok. Makanya saya katakan salah satunya adalah komsel senior itu. Mereka sudah tidak kuat untuk membaca Alkitab kan. Yang buku itu loh. Kecuali handphone bisa diperbesar ya. Sangat luar biasa mereka itu saudara. Jadi saudara, anugerah dikatakan demikian itu. Setiap kita melayani Tuhan, I know that's only by grace I do my ministry. Jadi aku tahu bahwa aku harus namanya mengecilkan diriku sendiri. Dia tuh lebih besar saudara seperti itu. Jangan kita lebih besar daripada dia saudara seperti itu. Karena itu karena anugerah. Aku bisa melayani Tuhan demikian itu. Siapakah aku? Aku tidak tahu hidupku besok pagi apakah masih ada. Tahu enggak? Orang macam-macam sudah seperti itu. Bisa sombong-sombong. Sombong apalagi dengan kekayaannya, kepandaian demikian seperti itu. Bisa apa sih kita saudara? Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan saudara. Jadi pada waktu kita teman-teman di sini. Rekan-rekan sekerja Allah. Yang sering sharing firman Tuhan. Yang suka khotbah. Seperti itu. Kita jangan harap orang lain itu menerima khotbah kita. Biarlah roh Tuhan itu
Roh Kudus itu yang memimpin setiap roh, setiap hati itu membuka hatinya sehingga firman Tuhan yang ditaburkan itu bisa mereka terima itu. Makanya kan perkataan-perkataan firman itu kan harus menguatkan, menasehati, menghibur, bukan mencaci maki, saudara. Memberikan kekuatan, empower people. Itu loh, seperti itu. Itu adalah perkataan firman. Walaupun mungkin sekali-sekali ada teguran. Karena teguran itu untuk kita berbalik demikian, seperti itu. Hal demikian. Kenapa saudara banyak orang dikatakan tadi juga? Pada waktu mendengar firman, firman Tuhan telah diperkatakan, tidak mengerti, tertutup demikian saudara. Matius 11 ayat 25 bilang begini, Yesus sendiri ngomong saudara. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi janganlah sok bijak. Oh bijak. I'm a wise man. Aku orang pinter. Malah itu ketutup firman Tuhan saudara. Terlalu banyak mikir. Terlalu banyak dipertimbangkan. Terlalu dihitung-hitung untung ruginya saudara seperti itu ya. Kalau aku melayani Tuhan rugi aku. Banyak puar uang demikian itu. Kalau melayani dia itu, kalau aku dekat-dekat kepada dia itu aku rugi itu. Datang-datang kopi kali seperti itu saudara. Tapi itu semuanya adalah saudara. Kita katakan ya, itu semua selubung rohani saudara. Kita harus tahu bahwa kita hidup oleh anugerah. Kita melayani juga oleh anugerah. Bersyukur saudara ya. Jadi teman-teman, saya sangat appreciate walaupun mungkin keterbatasan dari tingkat sekolah formilnya sudah seperti itu. Mereka mau ikut STT, sangat-sangat appreciate sudah seperti itu saudara. Mereka ingin mengupgrade seperti Paulus itu. Mereka mau ikut berlari. Susah belajar bahasa Yunani, Ibrani, semuanya saudara sejarah. Mereka mau belajar semuanya itu saudara. Saya salut pada mereka itu saudara seperti itu. Yang kedua saudara ya. Bagaimana agar pelayanan tidak pernah padam. Dalam ayat 5-7 saudara, 2 Korintus 4 itu. Yang kedua adalah pelayanan itu harus tulus. Bilang sama sebelah. Pelayanan itu harus tulus. Pelayanan itu harus tulus bro. Gitu ya. Jadi pelayanan itu harus tulus. 5 bilang gini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Tetapi Kristus sebagai Tuhan yang diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap telah akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kenapa enggak bejana emas saudara? Kan di perabotan rumah Tuhan tuh ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari kayu, ada yang tanah liat. Dibilang sini, harta kami punyai dalam bejana tanah liat. Itu ada sebabnya saudara. Ntar kita lihat ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri saya dan saudara sendiri. Jadi kita pelayanan itu harus tulus saudara. Kalau saya tidak bisa saya bertanya. Saya tidak membuat-buat sendiri, keputusan sendiri. Saya tidak membuat heboh orang seperti itu saudara. Saya bertanya-tanya demikian seperti itu. Apalagi dikatakan kita mencari penghormatan daripada manusia itu. Itu terkutuk oleh Tuhan saudara. Jangan mencari kemuliaan dari manusia. Itu otomatis saudara seperti itu. Otomatis itu. Gak usah saudara cari itu. Saudara pernah ketemu mungkin seorang hamba Tuhan. Tua, terlenta-lenta. Tidak punya kendaraan, hanya punya sepeda. Pernah? Pada waktu dia melayani itu dia naik sepeda kemana-mana. Di kantongnya pun tidak punya uang seperti itu. Tapi dia dengan sukacita melayani Tuhan. Itu satu ketulusan saudara seperti itu. Hal demikian itu.
Jadi dia bukan mencari kemuliaan daripada manusia. Dia memuliakan Tuhan. Apa yang dia perkatakan itu untuk kemuliaan Tuhan, demikian. Kalau kita melayani Tuhan dengan tulus, saudara, dan tadi saya katakan bahwa kita harus menjadi generator, kita harus menjadi termostat, kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Saudara nggak perlu penghormatan dari manusia. Nggak perlu, saudara. Karena kekuatan itu, semua kekuatan, kuasa demikian seperti itu, datangnya daripada Tuhan. Gitu. Saudara seperti namanya cahaya, karena dia dikatakan bahwa cahaya itu dari Tuhan sendiri, demikian itu. Terimpartasi seperti itu, saudara. Makanya dikatakan firman Tuhan itu hanya sebagai konsep, resep. Tulisannya itu adalah yang diilhamkan oleh Allah, yang ditulis itu, saudara. Seperti itu. Itu adalah semua benar yang dikatakan dalam Alkitab. Tidak ada yang salah seperti itu. Tapi kalau saudara tidak melakukannya, saudara melenceng daripada itu, saudara tidak benar. Benar ya? Saudara benar. Tapi kalau saudara melakukan firman Tuhan itu, menjadi pelaku firman itu menjadi kebenaran. That's a righteousness in your life. Bukan right lagi, saudara. Kebenaran itu menjadi satu namanya kata benda. Orang bisa melihat itu, orang bisa mengambil itu, orang bisa namanya menikmati itu. Dikatakan saudara berbuah. Berbuah-buah demikian seperti itu. Itu kebenaran. Jangan menurut Alkitab begini loh. Tapi kita tidak melakukan. Jangan jemu-jemu gitu. Tapi kita jemu juga. Kasihilah musuhmu. Kita memusuhi musuh, benar-benar musuh demikian itu. Makanya pelayanan itu tidak ada namanya unsur pribadi, saudara katakan. Ingat ya, pelayanan kepada Tuhan itu jangan punya unsur pribadi. Walaupun mungkin sesuatu ada, tapi lepaskan. Pelayanan miliknya Tuhan. This belong to Him, pelayanan itu. Saudara tidak dikasih pelayanan, it's okay. Tuhan mau saya belajar, Tuhan saya mau menikmati teman-teman. Tapi saudara dikasih tugas. Saudara dipercayakan satu pelayanan. Saudara diberikan satu namanya tugas-tugas yang apalagi penting. Saudara katakan berdoa. Aku mau menjadi generator Tuhan. Dari komunitas aku. Dari divisi aku. Aku mau menjadi termostat Tuhan. Bukan termometer. Hanya menghakimi orang. Kamu berlaku tidak baik. Kamu kurang. Kamu harus lebih baik demikian seperti itu. Aku tidak mau demikian Tuhan. Saya akan mencontohkan, memberikan yang terbaik pada semua mereka semuanya itu. Seperti itu saudara. Itu namanya termostat. Juga kita menjadi terang dan garam saudara seperti itu. Kalau tidak saudara, saya terima pelayanan. Aku nih, aku seorang worship leader nih. Hormati aku dong. Kalau tidak menjadi worship leader, gereja ini jadi apa nih? Gak ada worshipnya. Gitu ya. Gak ada leadernya betul. Jangan saudara mencuri kemuliaan Allah itu. Karena saudara yang diberikan suara yang baik, kekuatan demikian seperti itu, teknik vokal, itu karena anugerah, amin. Itu adalah dikatakan kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus memberitakan firman benar, dikatakan back to Jesus teaching. Kembali kepada firman Tuhan. Jangan kita namanya melihat sesuatu itu, kita rubah sesuai dengan keinginan kita itu. Memutarbalikkan firman Tuhan itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi firman Tuhan itu bisa mengadopsi. Kalau saudara belajar namanya teknik penginjilan kontekstual. Kalau saudara-saudara Alkitab itu belajar tentang STT itu, teori tentang kontekstual. Saudara bisa namanya firman itu diperuntukkan dengan kebutuhan setempat itu. Jadi umpamanya contoh gini. Firman Tuhan, materi komsel yang kita diberikan, saudara bisa bawakan untuk the zealer, betul? Saudara bisa bawakan kepada komsel umum, betul? Saudara bisa bawakan kepada senior, betul? Jadi itu adalah fleksibel, tergantung kebutuhan demikian itu. Tapi semuanya itu adalah karena kebenaran firman Tuhan. Bukan dari kita semuanya itu. Yang terakhir saudara yang penting gini. Karena kenapa dikatakan harta yang kami punya itu disimpan di tanah liat. Bukan di emas yang begitu baik. Bukan di perak yang begitu kuat. Bukan di baja. Kenapa di tanah liat seperti itu?
Tanah liat sifatnya apa, saudara? Mudah pecah. Begitu saudara sombong, begitu saudara arogan, begitu saudara melewati semua batas-batas yang kebenaran firman Tuhan itu, pecahlah bejana itu, saudara. Harta saudara itu terpencar-pencar habis. Tuhan mengambil kembali semuanya itu, saudara. Makanya tanah liat itu satu contoh yang sangat luar biasa, saudara. Maka saudara harus benar-benar dirawat dengan baik. Tanah liat itu ditaruh tempat yang baik. Saudara perhatikan seperti itu, saudara. Harta saya demikian itu saya perhatikan. Apalagi dikatakan keselamatan saya perhatikan dengan baik. Walaupun mungkin saya salah, saya cepat-cepat perbaiki supaya bejana saya itu tidak pecah. Seperti itu, saudara. Paulus sangat luar biasa mengatakan demikian, saudara. Kita lanjut. Bagaimana agar pelayanan kita tidak pernah padam? Yang ketiga, saudara. Dari ayat 8 sampai 15. Boleh kita gantian baca ini, panjang nih. Ya, saya baca 8, saudara 9. Jadi yang ketiga adalah yakin Tuhan selalu menolong. We have to believe that God always help us. Amin. Jadi 8 ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 9. 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 11. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Karena kami tahu bahwa Ia, Yesus Kristus, yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu pada dirinya. 15 sama-sama. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Paulus pernah mengatakan demikian. Aku diperhadapkan kepada dua pilihan. Dua pilihan itu adalah aku mendingan mati bersama Kristus, demikian itu jauh lebih enak. Karena dia yakin bahwa dia terima di surga kali gitu ya. Karena dia bilang dia berani ngomong seperti itu. Yang kedua, atau berada di sini tetap di dunia. Karena kamu, aku tetap di dunia ini. Tapi karena semua kebaikan masa semua pelayanan aku belum selesai, aku tetap dalam dunia ini. Karena aku tahu segala kesulitan aku di penjara, aku dianiaya, sudah seperti itu. Aku ditolak, tapi Tuhan selalu menolong aku. Karena dia tahu itu, saudara, seperti itu. Nah, kita juga demikian, saudara. Bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara. Dalam setiap iman percaya kita kepada Tuhan itu, begitu banyak, saudara, tantangan yang kita alami, yang kita hadapi. Tadi kita mulai bahwa mungkin pekerjaan kita, kesehatan kita, bisnis kita seperti itu. Hubungan kita dengan orang lain tidak berjalan dengan baik. Apakah saudara rasanya Tuhan meninggalkan saudara seperti itu? Kalau saudara merasa itu, bagaimana dengan Paulus, saudara? Sudah dicaci maki, dipukul, dianiaya demikian seperti itu. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi kita tahu bahwa setiap pelayanan kita, saudara, apapun yang kita dalam hidup kita ini, saudara, yang kita alami hidup itu, gak ada apa-apanya, saudara, seperti itu. Mungkin saudara kalau mau mengetahui apa yang saya katakan benar atau tidak, saudara ya. Saudara berdoa kepada Tuhan.
Suatu kali saudara dikasih kesempatan untuk pergi ke seluruh dunia. Menyaksikan dunia ini. Jangan di Indonesia saja. Saudara lihat dimanapun itu. Seperti itu saudara. Saudara lihat bahwa kesulitan di mana-mana. Bukan hanya mungkin di Indonesia saudara. Indonesia punya kesulitan tapi orang-orang sudah terbiasa. Benar ya? Coba orang baru dari luar negeri datang ke Indonesia. Makan ke warung pojok. Malamnya gak bisa tidur. Bisa 20 kali bolak-balik saudara. Seperti itu. Tapi orang Indonesia sudah biasa. Seperti itu. Kita adalah orang-orang yang dikatakan karena kita sudah mengalami satu tekanan begitu biasa saudara. Di negara ini. Ataupun kehidupan kita demikian seperti itu. Hal-hal yang kita alami itu biasa saudara. Apalagi di dalam umpamanya kita orang-orang yang melayani Tuhan di gereja itu. Kesulitan itu biasa. Yang penting saudara mau gak maju. Berlari bersama Kristus. Berlari dengan roh Tuhan seperti Paulus itu. Untuk namanya meninggalkan masalah kita itu di bawah kita. Benar ya? Raja Wali. Pengen diserang oleh burung biasa. Dia terbang lebih tinggi saudara. Capek kan itu seperti itu. Akhirnya burung-burung yang mengejar dia itu. Tidak bisa punya namanya oksigen sampai di atas itu. Burung Raja Wali punya kemampuan itu memang sudah didesain seperti itu. Mereka itu tidak bisa mengejar itu. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah kita saudara seperti itu? Jangan kita stagnasi di sini. Aku tidak bisa pelayanan lagi. Atau di gereja seperti itu. Ataupun aku sudah tidak mau lagi ikut-ikutan demikian semuanya itu. Baik. Kita lebih tinggi saudara seperti itu. Waktu kita sudah tidak banyak. Sudah dikasih tanda-tanda saya seperti itu. Ya. Kita langsung ke yang terakhir saja saudara ya. Bagaimana agar pelayanan tidak pernah padam? Yang keempat adalah pelayanan harus ada tujuan. Dia ayat 16 sampai 18 ya. Saya baca saudara ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal saudara. Jadi yang pertama, yang terakhir saudara, saya tidak perpanjang. Kita dikatakan bahwa kita menikmati perjalanan rohani saudara. Enjoy your spiritual life. Kenapa saudara? Karena kalau saudara cuma numpang lewat perjalanan rohani saudara, setahun, demi setahun, sebulan itu, saudara tidak punya kesan. Kurang berkesan. Tapi kalau saudara mengalami satu kesulitan, saudara harus berhenti, saudara harus menangis, saudara harus namanya hancur hati demikian seperti itu. Kemudian saudara berjalan lagi demikian seperti itu punya kesan dalam hidup kita. Perjalanan itu saudara. Seperti itu. Bagaimana agar pelayanan kita tidak pernah padam? Yang pertama, pelayanan itu adalah satu anugerah. Yang kedua, pelayanan itu harus tulus. Yang ketiga, yakin Tuhan selalu menolong. Keempat, pelayanan harus ada tujuan. Amin saudara. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Boleh semua kita bangkit berdiri. Sebelum kita berpisah masing-masing, kita mau doa berkat sehingga kita dapat kekuatan baru dari Tuhan. Ketika hari ini ada acara ibadah, engkau sudah diingatkan untuk datang mengatur waktu. Itu tandanya engkau mengasihi Tuhan. Mau belajar, mau sangka diri, mau rendahkan hatimu untuk datang ke ibadah. Karena ibadah itu penuh janji. Dan firman yang kami dengar tidak akan kembali sia-sia. Yesus, engkaulah penolong kami. Terima kasih atas segala-galanya. Hidup ini perjuangan. Kami masih dipercayakan Tuhan masih ada. Jangan pernah mundur. Karena Tuhan menyertai engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Untuk firman ditegur diingatkan. Kami berterima kasih. Masih ada Tuhan mengingatkan kami.
supaya kami kembali ke jalan Tuhan. Karena satu-satunya jalan kehidupan, hidup kami, iman kami, percaya kami, janji Tuhan ya dan amin, kami pegang. Ampuni dosa kami. Kami belum layak Tuhan. Oleh sebab itu kami tiap hari mau belajar firman, mau diingatkan terus, mau melayani dengan sukacita, mau undang Yesus masuk dalam hati dan pikiran perkataan, sehingga menciptakan damai sejahtera, sukacita, sehingga ya Tuhan masalah boleh datang silih berganti, tapi percaya Tuhan lebih besar dari masalah itu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Biar kami menjadi contoh, sehingga lingkungan sini bahkan dimanapun kami berada, jalan hidup kami orang bisa melihat ada Tuhan di hatimu. Terima kasih Tuhan, biar kami ya Tuhan di tempat ini menuai jiwa-jiwa yang kami rindu. Bukan untuk kami tapi untuk Engkau Yesus. Biar dunia dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera, kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran. Thank you Lord. Karakter Tuhan biar kami tertanam. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan Tuhan sampai saat ini. Pengembalaan yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa persembahan dari jemaat, kiranya Tuhan menerima, membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini selalu berkenan-Mu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemuliaan-Mu, balas kebaikan dan kerahmatan jemaat. Jaga lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari saudara dikasih Tuhan, saat menerima berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu dekapkan kedua tanganmu di dada. Haleluya, glory, haleluya. Firman katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam seruannya Roh yang kudus yang membuat hati kita selalu berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, mengisapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran kudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, sucilah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi. Berikan kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan masuk cobaan, tapi lepaskan kami aja. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you.